Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 2? Semoga kalian baik-baik saja dan tentu sehat-sehat saja. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan dulu bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada hari ini kita mulai belajar subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi yang kita pelajari antara lain 1. Mengetahui jumlah hari dalam seminggu. 2. Penggunaan huruf kapital untuk nama tempat. Anak-anak, untuk mempersiapkan diri, maka silahkan membuka buku tema 8 dimulai dari halaman 104. Jika sudah siap, kita mulai pembelajaran yang pertama. Materi yang pertama adalah aturan keselamatan dalam bis. Anak-anak pernah naik bis? Nah, saat kita berwisata atau pergi ke rumah kerabat yang jauh, biasanya kita naik bis bersama-sama. Ternyata naik bis juga ada aturannya. Nah, sekarang simaklah bacaan yang ada di layar. Atau anak-anak bisa membuka buku tema 8 halaman 106. Aturan keselamatan dalam bis. Melakukan perjalanan dengan bis ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bis. Antara lain, naik ke dalam bis dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bis, kita harus mematuhi aturan dengan baik. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyimak bacaan aturan keselamatan dalam bis. Adapun isi bacaan tersebut mengajak kita untuk selalu mentaati aturan ketika kita melakukan perjalanan menggunakan bis. Karena dengan aturan itu banyak sekali gunanya. Dalam bacaan tersebut disebutkan, dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Selain itu, kita bisa menikmati perjalanan dengan baik. Dan tentu kita merasa aman dan nyaman dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Apa aturan tersebut? Banyak sekali ya yang disebutkan di dalam bacaan tersebut. Antara lain, kita saat naik bus harus tertib, tidak boleh berkeruyukan, terus berdesak-desakan, berebut naik duluan dan sebagainya. Harus tertib. Terus yang selanjutnya, duduk di kursi masing-masing dengan baik. Jangan berlarian di dalam bis ataupun melakukan kegiatan yang lain yang mengganggu teman yang naik di dalam bis tersebut. Kemudian, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela yang ada di bis. Misalnya, kita mengeluarkan kepala kita atau tangan kita.
itu sangat dilarang karena akan mencelakai diri kita sendiri. Selain itu, yang tidak boleh dilakukan adalah membuang sampah lewat jendela bis. Itu juga sangat dilarang. Dan yang tak kalah penting saat berkendaraan itu harus berdoa dulu. Sebelum memulai naik bis, jangan lupa untuk selalu berdoa. Begitupun ketika sampai, jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah karena sudah sampai. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, ketika nanti kita naik bis, kita sudah tahu aturannya dan harus kita taati. Anak-anak, perhatikan kata Tuhan di dalam bacaan tersebut. Kata Tuhan sengaja dilingkari. Di situ menunjukkan kata Tuhan diawali dengan huruf kapital. Ya, kata Tuhan diawali dengan huruf kapital. Karena huruf kapital itu digunakan untuk menulis nama Tuhan. Selain itu, misalnya ketika kita menulis Allah, maka huruf A harus menggunakan huruf kapital. Nah, untuk selanjutnya, masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Kemudian, amati gambar kalender berikut dengan teliti. Nah, di situ nampak gambar kalender. Setiap orang, setiap rumah pasti ada kalender. Karena kalender ini sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Di situ nampak gambar kalender bulan Januari. Di dalam kalender tersebut terdapat nama-nama hari, dimulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terdapat 7 hari. Selain itu, di dalam kalender tersebut terdapat angka-angka. Di bulan Januari terdapat 31 hari. Jadi di situ terdapat angka 1 sampai 31. Nah, anak-anak perhatikan bagian kalender yang paling atas. Di angka 1 sampai 7 itu disebut 1 minggu. Tahukah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Nah, 1 minggu ada 7 hari. Ya, 1 minggu ada 7 hari. Kita bisa menyebut 1 minggu itu jika terdapat 7 hari. Misalnya, di dalam kalender tersebut, minggu pertama terdapat 7 hari, dimulai hari Minggu tanggal 1, hari Senin tanggal 2, sampai seterusnya hari Sabtu tanggal 7, pas 7 hari. Jadi, 1 minggu terdapat 7 hari. Nah, anak-anak, supaya jelas, kita kerjakan tugas yang pertama. Nah, kerjakan soal di buku tema 8, halaman 109, dimulai dari nomor 1 sampai 5. Anak-anak nanti bisa mengerjakan soal yang terdapat di buku tema 8, halaman 109. Sebagai contoh, kita kerjakan dulu nomor 1. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Di situ Udin berlibur selama 4 minggu. Yang ditanyakan berapa hari 4 minggu itu? Maka jawabnya
4 minggu ada berapa hari yang harus kita lakukan? Menghitung dulu 4 dikali 7 hari sama dengan 28. Ya. 4 minggu dikali 7 hari sama dengan 28. 7 hari diambil dari pelajaran yang tadi, di mana 1 minggu terdapat 7 hari. Nah, anak-anak, jadi untuk selanjutnya nomor 2 sampai 5 kerjakan di buku tulis kalian. Pengerjaannya seperti contoh yang sudah kita hitung bersama, yakni nomor 1. Jika sudah selesai, silahkan hasil pengerjaan kalian difotokan dan kemudian dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Nah, jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan juga kepada wali kelas masing-masing. Semangat, selamat mencoba, semangat selalu. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Anak-anak, bacalah kembali teks aturan lomba jalan dan lari di pantai. Temukanlah penggunaan huruf kapital di dalamnya. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan huruf kapital, bukan? Setelah tadi penggunaan huruf kapital untuk nama Tuhan, untuk selanjutnya penggunaan huruf kapital untuk nama tempat. Perhatikan kalimat berikut. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Sekali lagi, Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Huruf U di kata Udin harus menggunakan huruf kapital karena selain nama orang, U merupakan huruf awal kalimat. Selain huruf U ada huruf P untuk pantai dan A untuk Ancol. Di situ penggunaan huruf kapital juga karena huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat. Di pantai Ancol adalah nama tempat, maka harus menggunakan huruf kapital juga. Perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut. 1. Keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Perhatikan, Danau Toba menggunakan huruf D kapital dan T kapital karena Danau Toba adalah nama tempat. Kata danau diikuti nama tempatnya yaitu Toba. Jadi Danau Toba adalah nama tempat sehingga harus menggunakan huruf kapital. Bandingkan dengan kalimat yang kedua. Rumah Siti terletak di dekat danau. Nah, di situ kata danau tidak menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti nama tempat atau nama danaunya. Jadi penulisannya tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua. Benny dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Kata Selat Sunda adalah nama tempat, jadi harus menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan soal di buku tema 8 halaman 118-119. Tulis kembali di bukumu. Misalnya, Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Kalau di bukumu untuk Selat Malaka
belum huruf kapital. Kalau di contoh Selat Malaka, huruf S dan huruf M karena nama tempat menggunakan huruf kapital. Anak-anak, silahkan kerjakan di buku tulis kalian juga. Kemudian hasilnya silahkan foto, kemudian dikirim kepada wali kelas masing-masing. Jadi tugas kalian ada 2. Yang pertama, di halaman 109 melanjutkan soal nomor 2 sampai 5. Dan kemudian dilanjutkan mengerjakan soal di buku tema 8 halaman 118, 119, nomor 2 sampai 5 juga. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan yang tak kalah penting adalah selalu berdoa kepada Allah SWT. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.